Salam, selamat malam sahabat RPK yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali program Pelangi Lagu Rohani hadir di kesempatan Jumat malam ini ke ruang sahabat RPK dimanapun sahabat RPK berada. Dan ingatlah sahabat RPK dan dukung doalah bahwa 27 hari lagi menjelang hari ulang tahun ke-55 RPK FM, tentu ada acara puncak dan kita mendoakannya. Dan installah segera aplikasi Sahabat RPK melalui Google Play Store. Nah, sahabat RPK, sebagaimana biasa pengasuh acara ini saya Pendeta Temadi Putra dan Saya Bung Roni. kami melambai di YouTube untuk sahabat RPK yang menyaksikannya. Salam. Shalom. Dan langsung saja kita awali jumpa di acara Pelangi Lagu Rohani malam hari ini dengan satu lagu pembuka yang judulnya adalah Yesus Raja Salam melalui suara Priscilla. Sahabat RPK, itulah tadi Raja Salam oleh Priscilla. Dan sahabat RPK, sebagaimana biasa acara ini memberi kesempatan kepada sahabat RPK untuk memberikan respon terhadap lagu rohani yang diputar.
Ya, dan barangkali juga ada satu kesaksian singkat, silakan saja sahabat RPK kirimkan secara tertulis melalui SMS WA 0815 1800 444. Mengapa secara tertulis? Karena supaya lebih efektif dari sisi durasi waktunya, ya. Dan sahabat RPK, kami juga mengucap syukur kepada sahabat RPK yang Jumat lalu sempat mengirimkan pesan singkat dan kami belum membaca, maka saat ini kami baca sebelum Pak Roni nanti mengantarkan satu lagu rohani berikutnya. Ini dari Ibu Wagini Marce menuliskan Jumat lalu ya. Salam, sungguh sangat bersyukur kita mempunyai Yesus yang adalah juru mudi kita. Dia yang akan menjaga dan bertanggung jawab atas hidup kita. Mari kita terus menyenangkan hati Tuhan lewat Pelangi Lagu Rohani. Salam sehat. Salam sehat juga untuk Ibu Wagini Marce di Jakarta Pusat. Baik, Bung Roni, lagu selanjutnya silakan. Terima kasih Pendeta Tema Adiputra. Sahabat Radio Pelita Kasih, kali ini kita akan mendengarkan Gloria Singers dalam Allah Kuasa. Sahabat Radio Pelita Kasih, Allah tidak hanya sebagai pencipta yang maha kuasa, tetapi juga dia sebagai pribadi yang merindukan hubungan yang intim dan dekat dengan anak-anaknya. Kita dapat baca dalam Alkitab bahwa Allah sangat berkuasa dengan kemuliaan dan kuasanya yang mengagumkan itu. Ia menciptakan dunia, di samping kita juga dapat memperhatikan dan dalam keadaan bahwa pertama ia adalah satu pribadi dan apa artinya menjadi satu pribadi. Kuasa Allah yang dahsyat dan besar, di mana Allah tidak hanya berkuasa dalam penciptaan dan pemeliharaan, tetapi ia juga berkuasa dalam penghakiman. Kata ketika ia menghukum, tidak ada seorang pun yang dapat melawan dia. Contohnya seperti air bah pada zaman Nuh ya. Salah satu contoh, hujan api dan batu dari langit hingga Sodom dan Gomora serta seluruh kota luluh lantah dihancurkan. Begitu juga Firaun dan rombongannya tidak berdaya ketika Allah menenggelamkan mereka di Laut Merah. Kita dapat baca di Keluaran 14. Sekarang apa yang makanya merenungkan kuasa Allah yang dahsyat itu? Allah membuat kita gemetar di hadapan Dia. Sahabat Radio Pelita Kasih, selanjutnya merenungkan kuasa Allah yang dahsyat itu bermakna bagi kita karena mendorong kita untuk menyembah dan memuji Dia. Siapa yang dapat mempertimbangkan memuja Dia? Tentu saja hati yang penuh pemberontakan pasti akan melawannya. Tapi hati yang dibersihkan oleh darah Kristus akan tunduk hormat dan berkata, "Siapakah yang seperti Engkau, mulia karena kekudusanmu, mengagumkan karena kemuliaanmu, pembuat ajaib." Kita dapat baca di Keluaran 15 ayat 11. Sebagai orang yang beriman, kita harus percaya kepada Allah yang demikian itu. Tidak ada doa yang sulit dijawab olehnya. Tidak ada juga yang berkebutuhan yang berlaku besar untuk diberikan olehnya. Tidak ada kesukaran yang terlalu besar untuk diselesaikan olehnya. Percayalah, bersandarlah pada kebenaran yang besar dan luar biasa itu, bahwa Allah ini adalah Allahmu. Amin. Kita dengarkan pujian dari Gloria Singers, Allah Kuasa.
kuasa melakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allahku Maha Kuasa. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Sahabat RPK, terima kasih Anda masih bersama kami di acara Pelangi Lagu Rohani edisi Jumat malam. Silakan sahabat RPK, ada mungkin komentar, respon atau kesaksian singkat sahabat RPK terkait dengan lagu rohani yang kami putar ataupun sesuatu yang telah kami sampaikan dalam bentuk perenungan atau refleksi rohani secara singkat tadi. Bung Roni, saya tadi dapat informasi ada daerah di arah timur Jakarta yang kena banjir karena hujan lebat tadi. Jadi teman saya ini tidak bisa datang menepati janji, Bung Roni, Ya. karena tiba-tiba di depan rumahnya ada banjir dan mobil tidak bisa lewat. Ya sudah, kita atur lagi untuk ketemu. Tapi maksud saya, bila juga hal itu dialami sahabat RPK yang lain, biarlah kiranya tetap semangat, tabah, dan mengatasi persoalan itu dengan tetap mengandalkan Tuhan. Demikian kira-kira Bung Roni ya pesannya. Terima kasih. Nah, sahabat RPK, sebelum kita mendengar kembali lagu pujian atau lagu rohani berikut ini, maka ada firman Tuhan di dalam Yakobus 2 ayat 2. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia, janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Nah, sahabat RPK, penegasannya begini, marilah sebagai anak-anak Tuhan kita belajar memiliki sifat Allah, yaitu memandang manusia sejajar dan berilah penghargaan yang pantas dan rasa simpati apapun latar belakangnya. Rasul Yakobus ingatkan kita agar iman diamalkan dengan tidak memandang muka. Kalau kita mengikuti semua perintah Tuhan, maka kita senantiasa dekat dengan janjinya. Ketika nama kita dipanggil, kita ada di tempatnya yang kekal. Dengar, dia panggil nama saya. Ini judul lagu rohani selanjutnya. Dengar, dia panggil nama saya. Dengar, dia panggil namamu. Dengar,
dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Katakan dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Katakan ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi lebih tinggi, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Yes Lord. Ku jawab ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Sahabat RPK, kita lanjut terus ya. Dan sebentar ini Bung Roni akan mengantarkan juga satu lagu rohani selanjutnya. Tetapi lagu itu nanti akan diputar setelah informasi iklan dari sahabat RPK. Apa nanti judulnya ya Bung Roni ya? Ya, Apa judulnya nanti? aku rela Tuhan. Melalui suara? Erastus Sabdono. Ya, baik. Sekarang sahabat RPK, Bung Roni akan menyampaikan dulu pengantar untuk lagu pujian selanjutnya itu. Silakan, Nah, Bung Roni. sahabat RPK Radio Pelita Kasih yang tentu sedang mengikuti acara ini, kalau kita berpikir bahwa tidak ada gunanya beribadah kalau hidupnya begitu-begitu saja, dan akan lebih beribadah kalau hidupnya begitu saja, dan akan lebih sulit bila kita kemudian menyaksikan bahwa orang-orang yang kehidupan Kristenannya tidaklah terlalu sungguh-sungguh
namun memiliki berkat yang lebih besar. Pada saat seperti itu, ketulusan menjadi bagian yang diuji. Hal inilah yang diketahui oleh setan, bahwa kelemahan orang percaya apabila kesalehannya, kejujurannya, dan takut akan Tuhan tidaklah membuat kehidupannya berjalan mulus tanpa gangguan, sehingga dalam Ayub 1 ayat 9 kita dapat lihat, kita temukan pertanyaan setan tentang Ayub, yaitu apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Ini satu pertanyaan yang tidak dijawab begitu saja oleh Tuhan, meskipun dia adalah pribadi yang maha tahu. Pertanyaan ini harus dijawab dengan pembuktian. Artinya, Tuhan harus mengizinkan setan menguji ketulusan Ayub, dan tak ada cara lain untuk mengujinya selain penderitaan dan kehilangan kedudukan yang melanda hidup Ayub yang nyaris sempurna, butuh waktu yang cukup panjang untuk membuktikan ketulusannya. Kita akan dengar pujian dari Erastus Sabdono, yaitu Aku Rela Tuhan. Program Pelangi Lagu Rohani akan kami lanjutkan setelah yang satu ini. Jam di studio kami menunjukkan pukul 20:30 waktu Indonesia Barat. Shalom, datang dan hadirilah ibadah tatap muka dari Gereja Bethel Indonesia Victorious Family Ministry di bawah pengembalaan Pastor Abraham Kontrat Supit. Ibadah hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 bertempat di apartemen Robinson, Jakarta Utara. Ibadah pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Aras Yahaan dan pukul 11 oleh Pastor Jimmy Jackson. Sekali lagi, ibadah pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Aras Yahaan dan pukul 11 oleh Pastor Jimmy Jackson. Untuk ibadah Minggu di Hotel Ciputra, Jakarta, lantai 6 Ruang Victory, ibadah pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina, pukul 11 oleh Pastor Feba Avan, pukul 13 oleh Pastor Johan Lumaindong, pukul 15 oleh Pastor Levi Supit, dan pada pukul 17 oleh Pastor Aras Yahaan. Sekali lagi, ibadah pukul 9 akan dilayani oleh Pastor Yolanda Vergina, pukul 11 oleh Pastor Feba Avan, pukul 13 oleh Pastor Johan Lumaindong, pukul 15 oleh Pastor Levi Supit, dan pada pukul 17 oleh Pastor Aras Yahaan. Dan pada ibadah Minggu di Plaza Indonesia, ibadah pukul 11 akan dilayani oleh Pastor Aras Yahaan, pukul 13 oleh Pastor Rubin Adi, pukul 15 oleh Pastor Joshua Supit, dan pada pukul 17 oleh Pastor Feba Avan. Sekali lagi, ibadah pukul 11 akan dilayani oleh Pastor Aras Yahaan, pukul 13 oleh Pastor Rubin Adi, pukul 15 oleh Pastor Joshua Supit, dan pada pukul 17 oleh Pastor Feba Avan. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Inilah malam yang ditunggu-tunggu. GBI Forward Living Church, penggembalaan Pastor Joshua Supit, mengadakan Sound of Worship, ibadah pujian dan penyembahan bersama Michael Panjaitan. Percaya janjimu ajaib. Dan Nikita Natasha Seperti pelangi sehabis hujan. pada hari Jumat 14 Oktober 2022 jam 7 malam bertempat di Soho Capital lantai 29 Neo Soho Mall, Jakarta Barat. Acara ini gratis. Mari ajak keluarga dan kerabat untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Dia karena kita percaya ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati. Alfa dan Omega, yang pertama dan akhir. Yesus. Doakan dan mari hadir dalam ibadah kebaktian kebangunan rohani dan doa kesembuhan GSJS Jakarta bersama Pastor Sumiati Supit pada Minggu 9 Oktober 2022 pukul 10, 12, 14, dan 16 di Mall of Indonesia lantai 2, Flix Cinema Studio 1, Kelapa Gading.
akan didoakan yang sakit, yang butuh kelepasan, yang butuh doa pengurapan. Ajak serta teman dan keluarga untuk menikmati lawatan Tuhan secara luar biasa. Dalam setiap ibadah juga akan dibagikan minyak urapan dan perjamuan suci. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 96.3 Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Sahabat RPK, dimanapun sahabat RPK berada, di rumah ataupun di perjalanan ya, terutama ada di dalam kendaraan mobil
Selamat menikmati acara ini, Pelangi Lagu Rohani. Kami temani sahabat RPK dengan menyajikan lagu-lagu pujian dan tentu sedikit pengantar renungan terhadap lagu yang akan diputar. Nah, sahabat RPK, Anda dan saya tentu sering mendengar kata El Shaddai. El Shaddai adalah nama yang dipakai Allah untuk memperkenalkan dirinya pada Abram, yang berarti Allah Maha Kuasa. Apa arti El Shaddai selanjutnya? Shaddai berasal dari kata sadu yang berarti gunung, dari kata Akkadian, yaitu bahasa yang dipakai Abram. Abraham sudah berumur 99 tahun dan telah melakukan perjalanan panjang mulai dari Ur di sebelah selatan Irak, lalu menuju ke Huran di selatan Turki, lalu terus ke Libanon sampai ke Kanaan. Nah, dari Kanaan dia ke Mesir, lalu balik ke Kanaan lagi. Ada banyak pegunungan yang dilalui dan disaksikan Abraham, apalagi gunung di Libanon yang tinggi menjulang diliputi salju. Ketika Tuhan mengatakan, "Akulah El Shaddai," dia langsung menangkap gambaran itu. Abraham melihat gambaran kemegahan dan kebesaran Allah melalui gunung itu, dan Allah itu kini menyingkapkan dirinya kepada Abraham. Nah, sahabat RPK, kita dengarkan juga lagu rohani yang berjudul El Shaddai melalui suara Henry Manuputi. Ku takut Allah menjagaku, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku, tak usah susah, Roh Kudus hiburku,
Sahabat RPK, demikian tadi pujian atau lagu rohani El Shaddai. Salam Pak Yos, terima kasih telah mengirimkan pesan singkat ya, yang isinya tentu saja sangat senang menikmati Pelangi Lagu Rohani, dan Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Pak Yos. Saya juga teringat pendengar setia di acara ini, ada Bapak Ketua STT IKAT Jakarta, dan pimpinan lainnya. Saya sebut saja Bapak Pendeta Jimmy Lumintang, Ibu Pendeta Dona, kemudian juga Bapak Pendeta Lasino, Bapak Pendeta Ruben, Bapak Pendeta Simon, dan tentu Pak Leo Mulyadi di Jakarta Barat, juga Pak Yafet, serta juga teman-teman dari PSP STT IKAT dimanapun berada. Selamat menikmati acara ini dan tetap kuat, sehat, dan sukacita. Selanjutnya Bung Roni kembali mengantarkan lagu rohani selanjutnya. Silakan. Terima kasih Pendeta Tema Adiputra. Sahabat Radio Pelita Kasih yang sedang mengikuti acara ini. Nah, pujian berikut ini, sahabat Radio Pelita Kasih yang dikasihi Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus menyembah Dia dan memujinya, tingginya Dia. Kita telah menjadi milik Allah oleh peran pengorbanan anaknya, maka pujian kita hanyalah kepada Allah. Dan dengan memuji Allah kita mendapat sukacita dan kita mendapat kekuatan, memperoleh kesehatan baik secara fisik maupun rohani. Jadi nikmatilah hidup ini, pujilah Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Ingat, hati yang gembira membuat muka berseri. Kita dapat lihat di Amsal 15 ayat 13a. Sahabat Radio Pelita Kasih, hidup adalah milik Allah karena Ia memberikannya kepada manusia. Coba kita lihat dan renungkanlah kisah masa Raja Hizkia. Dia berdoa supaya Allah memperpanjang umurnya dan Allah memberikan dia kesempatan untuk hidup dengan mendengarkan doanya. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup ini, marilah kita mencintai hidup dengan mengisinya dengan bijaksana dan berserah kepada kehendak Allah, dan hidup ini adalah anugerah Allah. Maka perlu kita memberi nilai. Mari kita dengar anugerah terindah dari Regina. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku
Sahabat RPK, nikmati terus lagu rohani yang ada dan biarlah hati sahabat RPK dan kami semua bersuka cita. Ketahuilah sahabat RPK bahwa anugerah Tuhan selalu tidak pernah kurang, selalu cukup. Berapapun kekurangan kita, Tuhan cukupkan. Berapapun kelemahan kita, Tuhan cover, Tuhan atasi. Biarlah kita terus menerus sadar akan hal ini sahabat RPK. Anugerah Tuhan selalu cukup. Dan juga selalu baru rahmat Tuhan. Persoalan kita, pergumulan kita seringkali sama tahun demi tahun. Masalah berlarut berpuluh-puluh tahun tetapi anugerah Tuhan selalu baru. Anugerah Tuhan lebih besar dari kesulitan kita. Anugerah Tuhan lebih banyak dari pergumulan kita. Nah, sahabat RPK, ada yang terus bergumul dengan pekerjaan, ada yang terus bergumul dengan penyakit, ada yang terus bergumul dengan orang tua. Pergumulan kita tahun demi tahun sama, tetapi anugerah Tuhan selalu baru. Kita simak lagu rohani, Besar Anugerahmu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sahabat RPK, tidak terasa kita sudah tiba di penghujung acara Pelangi Lagu Rohani di kesempatan Jumat malam hari ini. Dan kami tetap masih hadirkan satu lagi lagu rohani yang nanti ini berbahasa Batak ya, melalui suara Rita Butar-Butar dan Kor Arbab. Tetapi Bung Roni ingin menyapa siapa secara singkat? Ya. Bapak kita, Bapak Horas Simatupang dan Ibu Yanti, kemudian Pak Tony Bako dan Ibu Menti yang katanya berulang tahun ya. Selamat ulang tahun. Kemudian juga untuk Pak Manao dan Ibu, salam hormat, salam sejahtera. Ya.
Baik, sahabat RPK, melalui suara Rita Butar-Butar dan tim Arbab, judul lagunya adalah Dung Sonang Rohaku. Nah, dengan demikian saya Pendeta Tema Adi Putra dan Bung Roni. kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan di acara ini, sahabat RPK. Jumpa lagi Jumat depan. Dan untuk Ibu Wagini Marce, terima kasih ya. Ada susulan pesan singkat ya. Nah, sahabat RPK, terima kasih. Sampai jumpa Jumat depan. Selamat malam. Salam. Duk sonang rohaku di bajet susu Sahabat RPK, baru saja kita ikuti program Pelangi Lagu Rohani bersama Pendeta Tema Adi Putra dan Bung Roni Wongkar. Kiranya sajian ini boleh menjadi berkat bagi kita semua.